Gimik lagi, Cel. Gimik lagi. Tepuk tangan gue. Enggak tahu kenapa. Enggak ada hikmahnya sih gue tos-tosan. Gue harus tos-tosan juga kan. Enggak tahu tuh buat apaan tos-tosan. Gila. Ndok, airin Ndok ya. Terus gue nongolnya gini gitu. Ini udah mulai loh, Ndok. Oh udah mulai, maaf. Udah. Ini air putih ya guys ya. Air putih, coy. Kita anaknya Dari air putih. Tangerang nih. Parah. Ini air Tangerang cuy. Air Tangerang lo bawa ke Depok. Cando. Air ajak. Tau mulu gua anjing. Cando. Sehat. Sehat. Gila, Puji gila. Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat, gila. Puji Tuhan ya Akhirnya- guys ya. Iya. Dia beda sendiri soalnya. Iya. Nih, Beda server tapi obrolan sama biasanya kita tuh. Gue gak ada kalang salib aja nih. Di tangan kan masih ada. Oh iya ada. Kecil tapi. Oke. Introvert berarti dia. Parah. Jadi gini, Cul. Introvert. Enggak deh. Jadi gini, Cul. Kalau nggak introvert, Jadi gini, Cul. Gue bawa temen gue yang udah beberapa kali nanya ke gue. Kapan nih? Akhirnya Oh, seolah-olah gue yang excited ya. Podcast nih. Bisa manjat kali. sampai juga deh tanggal sekian di tengah-tengah bulan ini ya. Bulan apa sih? Bulan Mei Pas yang nggak habis-habis ini. akhir. Pas gajian cuy. BL lo belum. Belum ya. Akhirnya gue ketemu sama Lon tuh ya kan. Terus gue bilang sama temen gue, oke nggak nih? Oke gas. Udah. Jadinya ya, gue nggak tahu kenapa ya jadinya Ngoling jadi ada yang kita interview tadi kita nggak ada sama sekali ya. Belum ada ya. Belum jauh ada. Tapi biasa emang random aja gitu kayak gue ada temen nih kayak dia bisa gue ajak ngobrol. Sebenarnya yang pas pertama kali gue ada interview juga dia sama Sesama. partner kita, terus gue langsung nawarin Anak kerja bareng lah. pernah kerja bareng terus Tapi bertiga. Kalau ini kan lu berdua nih. Enggak. Gue Gue enggak ikutan. Beda lah gas. Abis itu kedua Adam yang punya tempat ini. Yang tadi tuh kan. Itu karena gue ngopi di sini. Oh. Ngabarin juga excited juga nih dia. Oh yang ngomongin soal coffee shop bukan sih? Iya. Gue nonton. Iya. Asik ya. Asik aja. Si paling nonton. Kan tadi dia nanya, kenapa sih lo nonton gitu? Buat apa sih nonton? Iya, buat apa lo? Coba pandangan lu gimana? Ya killing time aja killing time. Biasa Tapi sampai habis enggak? Sampai habis. Ada yang nggak sampai habis, ada yang gue nggak habis. Biasa kayak pengantar tidur tuh lo. Oh iya. Biasanya gitu kan. ASMR ya nggak sih? Iya, Bacot-bacotan kayak, Arif gitu ya. ASMR Kayak pas lu itu. tahu kalau orang mau tidur terus nyalain TV tapi nggak ditonton. Iya. Itu kayak gitu tuh. Zaman dulu tapi. Iya. Tapi kan masih enak zaman dulu, jam-jam malam tuh masih ada iklan rokok ya. Iya lagi. Tapi lu ngerasa feel-nya beda nggak sih kalau lu lihat rokok di jam 10 ke atas? Dulu ya waktu kecil ya. Kalau sekarang mah kayak gue ngeliat Dulu gua belum paham. 10 pagi. malam dong. Malam. Iklan rokok kan biasa muncul kan malam-malam. Iya. Kalau gue ngeliatnya gini, Dok. Hah. Ini iklan apaan sih? Tapi tiba-tiba pas udah bumper selesainya, merek rokok, Ngerti ngerti nggak lo? rokok. Karena setahu gue nih, iklan rokok tuh nggak boleh iklan yang benar-benar secara harafiah lu ngerokok gitu. Iya. Jadi visualnya itu harus ini sepengetahuan gue ya. Jadi emang pemerintah ngelarang kalau ya sinetron aja yang rokok sekarang disensor bro. Iya. Kan? Banyak yang disensornya lah. Banyak yang disensor. Jadi KPI ya? dulu tuh iklan rokok yang nggak boleh secara harafiah lu kelihatan lu ngerokok gitu. Nah, kalau gue mikirnya ini, kenapa iklan rokok kan udah malam? Kenapa sih nggak sambil rokok malah? Oh. Nah, kalau pikiran gue ya, karena dia udah ngambil jam malam, kenapa nggak boleh Waktunya sambil udah rokok ideal juga? ya? Iya, maksudnya waktunya yang nggak ideal juga sih, soalnya gue waktu kecil masih nungguin Smackdown gue. Ya respekkan dulu. Gila. Jumat malam Sabtu, gue masih La TV nggak sih? Enggak, TV. masih di RCTI. Oh iya. Iya. dulu ya? Ininya Jody tuh, band Jody tuh. Band sama Jody tuh yang itu yang apa Ngisi. namanya? Ya yang ngisi acaranya, tapi bukan band Jody satunya. Si bandnya kalau nggak salah. Iya. Gue sampai nelpon dapat kaos, dapat Oh gitu. Iya, Oh gua- nelpon. Dulu belum ada istilah giveaway. Iya, belum ada. Gue nelpon kuis. Jadi Nelpon kuis. sampai tahu triknya gue. Kata kuncinya gitu ya sih. Iya, gitu apa sih namanya password. Nah, password. Luwak white coffee nggak? Ya, gitu-gitu Bisa dah. gitu kan. Dulu mah belum ada kayaknya. Lu dapat kaos Smackdown, dapat Lu nelpon tuh. Nelpon. Nomor berapa tuh? Gua SMP.
Gue di SMP kelas Tanya SMP tahun berapa coba tanya ke dia. Enggak, tapi dia SMP punya telepon rumah cuy. Ya, zaman enggak, dulu. itu bukan telepon rumah gue aja. Oh, kirain. Itu saudara gue. Jadi gue kalau setiap nonton Smackdown itu pas saudara gue bareng-bareng tuh. Jadi kayak ini dari saudara terus Tadi ngumpul di udah lo record Bang? ngumpul di Udah. Terus ngumpul di satu rumah lah gitu kan nih saudara gue yang apa namanya yang Pak Haji gitu. Pak Haji. Iya, Pak Haji dia punya Telepon rumah tuh. telepon rumah lah gitu kan. Terus kayak anaknya tuh suka iseng-iseng yuk kita nelpon yuk kuis gitu kan sampai tahu triknya tuh. Ternyata nelponnya tuh nggak langsung di on the spot pada saat ntar habis ini kita akan kuis, enggak, tapi sejam sebelumnya kita udah nelpon nih. Nelpon si itu, jadi kita udah nulis kan 021 berapa gitu kan. Kita telepon ya udah nanti ditelepon. Nah, nanti ditelepon tuh kita bukan kita yang nelpon pada saat kita record sama interaktif sama ininya, interaktif sama si pembawa acaranya itu bukan karena kita telepon tapi kita ditelepon. Jadi janjian lah ya. Iya, jadi kita udah nelpon. Yaudah Mas nanti dapat kesempatan telepon untuk jawab kuis. Karena gue juga curiga kayak misalnya tuh lo lagi ngomong si MC-nya gitu atau pembawa acaranya, terus seolah-olah kita yang nelpon bunyi dong nada deringnya. Iya. Terus langsung ya dengan siapa? Udah. Padahal kita udah nyambung. Tuh. Kita udah nyambung. Kita dengar di terus pada Oke, di hold gitu ya. Enggak di hold. Kita dengerin. Jadi kita pura-pura baru nyambung istilahnya gitu. Ya. Jadi pas dia bilang, "Oh, ini siapa? Di mana?" Lah, baru kita jawab. Tapi pada saat dia ngomong itu udah kedengeran sama kita. Coba kita telepon, itu udah kedengeran sama gua gitu. Udah kedengeran. Udah masuk duluan. Nah, karena gue udah ditelepon duluan terus sudah masuk berapa menit sebelum dia pembawa acaranya pas iklan terus kuis gitu kan. Apa namanya? Ditelepon sama pihak sananya. Udah, kita langsung kasih pertanyaan apa segala macam ya kita jawab gitu. Kira emang udah Souvenir Smackdown dulu sering official tuh. Official dari Smackdown-nya dia RCTI dulu. Kalau Gue mungkin nggak ngerasain tuh yang yang RCTI. Iya, gue tau ya TV dulu. Ya, akhirnya karena tahu trik dari Smackdown itu nyobalah bola, bola terus dapat duit juga berapa kali gitu. Langsung jajan ya. Ya gitu bisa dapat zaman dulu kan masih ratusan ribu lah hitungannya nggak yang langsung sampai iya 100.000 gitu 100.000 200.000 lah dulu masih hitungannya gitu kan. Rupiah masih muat lah asing. Si paling kuat. Gue introduce dulu ya maksudnya ini kita masih di Bronx Kopi ya. Betul. Ini satu apa namanya Ini spotnya dia lah gitu salah satunya. Jadi kalau misalkan mau main ke sini ada lu nggak mau yang di bawa di atas kerikil batu bisa di sini. Boleh. Ada sofa gitu kan. Iya. Ya, kalau katanya kan kalau tapi termasuk kopi shop yang unik. Iya. Dia Sabtu Minggu malah sepi. Nah, buat lo yang nyari kopi shop Sabtu Minggu sepi, lo boleh kesini nih. Iya, cocok kita banget. Sabtu ya. Betul. Misalnya kadang-kadang lo udah hari Minggu ini. Ya kita ke hari Minggu. Nah, kalau nyari kopi shop yang Sabtu Minggu sepi, lo boleh kesini deh. Iya, betul. Cocok, worth it sih. Ini UEFA bisa juga ya. UEFA juga bisa. Colokan banyak ya. Colokan banyak. Itu kan yang paling penting kan. Coffee shop yang ada colokan. Internet masing-masing lah. Masing-masing. Modal. Tolonglah, masa internet masih aja gampang lu. Oke. Terus gue bahas apa nih sama dia? Ini gue nanya dulu deh. Tadi kan Lo nanya lagi. Gue nanya dulu deh. Lu pernah nggak apa sih namanya kita masih kopi shop ini dulu deh sebelum lebar Iya, lu kan jauh. temen ke kopi shop Isa Ini nyeri banget tuh. si paling. Lu kan Kalau nggak di ini apa Instastorynya apa? Cuma itu doang. Bukan apa? Coba kopi shop yang sama. Bukan ngetip foto makanan doang deh. Footage-nya makanan gitu. Lu pernah nggak misalnya kopi shop yang temanya ya kayak gini nih, nanti sih apa ya konsepnya natural nature gitu ya? Maksudnya apa lu yang kopi shop yang di mall gitu kan atau gimana lu? Gue malah jarang loh coffee shop di mall. Di mall malah jarang. Kayak coffee shop tuh kalau nggak ada outdoornya nggak enak sih kalau menurut gue ya. Iya. Nah, kayak cuma AC doang tuh aduh kurang sih. Apalagi ada coffee shop yang gini nih yang boleh ngerokok indoor gitu. Tahu nggak sih lu? Ada nggak sih? Yang AC tetap tapi kita boleh ngerokok. Itu kayaknya Vibe minimal ya. Iya. Karena segi dia nggak punya outdoor. Kurang banget sih itu. Iya. Vibe-nya nggak dapet gitu. Iya, betul sih. Karena biasanya kalau kopi temennya rokok biasanya ya. Nah, masalahnya lo ngomongin coffee shop nih gue nggak ngopi Oh masalahnya. iya, gue lupa dia nggak ngopi. Tapi lo kenapa senang ke coffee shop? Apa yang lo cari? Vibe nongkrongnya aja apa gimana? Bumbung duit nggak sih? Masih Enggak. Kalau itu ya
misalnya membakar kesunyian kita dengan segelas kopi ya nggak sih? Si perspektifnya beda dia langsung. Jadi nggak bisa dibilang untung rugi juga ya kan. Nah, kalau misalkan kalau gue ya berpikirnya kalau lo membandingin kayak warkop cuma 3.000 4.000 gitu kan, tapi dengan kondisi sorry itu saya lah ya, maksudnya dengan kondisi mungkin sempit lah atau apa ya kalau di warkop gitu kan, karena nggak ada yang seluas coffee shop kalau warkop ya. Jadi lu dapat privilege, lu bisa ngecas ya kan, nggak perlu bang numpang ngecas bang gitu kan. Itu tuh kayaknya jarang karena ngecas gitu. tuh salah satu ini tahu, listrik tuh salah satu alasan, beberapa alasan tuh gue ke coffee shop. Ya itu dia, penting banget kan. Nah, untuk gitu. di Jadi zaman sekarang. Ya betul. Udah jarang bawa powerbank kali sekarang nih. Iya udah jarang. Powerbank jarang. Gitu. Ngerasain itu hasil kayak dulu sempet kan ada masanya powerbank itu dibawa nempel aja main handphone tuh kayak berasa. Iya zaman dulu gitu ya. Awal-awal powerbank naik kan. Cuma gue kalau coffee shop sendiri ya, coffee shop kan pasti ada kelasnya lah ya. Pasti. Kayak gue juga lihat range-nya juga sih, tergantung. Yang biasa gue datengin tuh paling ya range kayak 20.000-an gitu sih. Bukan yang sekali kopi 70-80 ribu ya. Cuma Sekali mungkin ya. itu lo mau ini kali, mau Ketemu klien besar ya, kan, itu lo gitu. mungkin Mungkin bela-belain deh. Beda tujuan lah ya. mau ke klien kali. Mau ke klien atau apa lu bela-belain deh gitu kan. Gue juga paling kalau ke coffee shop itu ya paling sama orang yang bayarin. Oh iya. Iya dong. Karena dia ngajakin Karena dia ngajakin. Kan. Gitu sih. Ya kayak gue juga pernah diajakin klien Starbucks, bentar juga kan. Taunya dipesenin sama dia. Ya kan udah dipesenin, Mas sukanya kopi apa gitu kan. Iya. Oh ya udah berarti dipesenin sama dia kan, dibayarin gitu kan. Nah, gitu. Tapi gue ada yang menarik sih sama ketika gue baru ngobrol sama lo. Jadi kita sering ngobrol nih ya. Asli. Di mana tuh? Di kerjaan gitu loh. Gue gak mau bahas kan. Gue sampai ditegur sama senior gue, bilangin sama Ando jangan ngobrol mulu. Nah, gue lagi yang jadi seolah-olah tuh jadi gue yang buka atau nggak lu? Padahal gue main. Ini datang nih pesan kita nih. Ya. Oke, ada donatnya cuy. Ada free. Oh iya ini free ini nih, free donat dari jam berapa Dam? Dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Nah, kalau lu mesen jam 1 siang jam 5 sore Di Jakarta tuh. dapat thank you Dam. Sama-sama. Donat kampung ya, donat kampung. Yang coklat yang mana? Yang hazelnut yang mana? Hazelnut yang ini. Ini gue ya. Oke. Jadi nggak semuanya kopi ya. Iya. Ini gue Thai tea. Ini coklat apa tadi? Hazelnut. Ini coklat karamel ya. Oke deh. Ini kopi nih, kopi. Ini gue tadi kopi nih. Ini nggak nih Thai tea. Oh. Ini gue kopi nih tadi udah mesen duluan. Tadi gue udah ceritain ke kopi filter. Kacul. Gue kayaknya gue kurangin ngopi. Kenapa? Tangan gue kesemutan ya tuh jari. Gula sih. Makanya gue jujur gue ke coffee shop tuh di luar gue suka di luar gue nggak suka kopi ya. Maksudnya gue kan pasti mesennya kan non coffee ya. Sebenarnya gue nggak terlalu suka minuman yang manis. Udah lebih ke mulai ngurangin sama karena gue juga udah jarang minum yang manis, jadi lebih ke nggak suka. Karena badan lu kali ya. Ya Nanti kita bahas. Tapi gue juga pernah gemuk juga. Ya, pernah Pernah gemuk banget gue. Jadi dia kalau gemuk tuh kayak lu, Dok. Sorry, Jadi badannya gede aja. Parah gue. Parah. Pernah. Terus kurusnya? Kurusnya gue ntar gue ini apa gue jelasin ya. Nggak yang ono kan? Enggak. Oh enggak. Jadi gue waktu itu emang niat gue waktu itu emang aja gue pengen niat banget ngurusin badan lah. Gue udah 86 gue sih nggak terlalu kelihatan bro, karena gue tinggi kan, jadi nggak terlalu kelihatan yang gede banget gitu emang. Tapi ideal gue kan di angka 74. Iya. Ideal gue di angka 74, 72 sampai 74 lah. Jadi gue waktu itu ada momen mungkin juga sih momen gue patah hati lah waktu Asik. itu. Ya. Triggernya itu ya? Iya, triggernya itu. Apa harus patah hati dulu nih gue? Ya, jadi kayak momennya itu gue patah hati. Kemudian puasa nih habis itu. Berapa bulan setelah patah hati gue puasa. Jadi puasa bukan bulan puasa. Bulan puasa. Oh, pas bulan puasa. Pas banget. Jadi kayak bukan tahun ini ya, tahun lalu. Jadi gue waktu itu gue niatin sekalian gue mau ngurusin badan gitu kan. Terus gue belum kena rokok lagi tuh, gue nggak rokok juga waktu itu. Rokok, gue ngepot juga kayak lo, ngepot ngepeh gitu kan. Terus gue niatin, gue bisa nggak ya, misalkan gue sahur cuman minum atau ngemil
bukanya juga sama gitu loh, paham nggak? Jadi gue nggak makanan besar tuh dua-duanya di. Jadi Tajil juga enggak ya? Tajil aja gue, tajil aja. Jadi kalau misalkan ini gue makan tajil, nggak makan nasi pas buka. Terus pas pas sahurnya juga sama. Jadi gue cuma ngopi. Karena waktu itu mulai ngerokok lagi walaupun belum sering sekarang gitu kan, sebatang dua batang, ngopi teh manis terus kayak ngemil-ngemil aja gitu, kayak makanan so ininya cookies lah gitu kan, asik biskuit gitulah gitu kan, Biskuat gitu tapi kan. lu nggak lemas, lu cuma nyemil doang gitu. Seharusnya selemas, cuman ya mungkin karena niat kali ya. udah mindset. Ya mindset, terus gue juga pikiran pikiran anjing waktu itulah gitu kan, pikiran karena lagi patah hati juga, jadi kayak gak kepikiran makan juga gitu kan gue. Akhirnya ya alhamdulillah, maksudnya gue akhirnya turun itu langsung 16 kilo lu tuh. jadi 70 gue kurus banget dalam waktu dalam sebulan. Jadi gue langsung kurus banget tuh, sampai gue kepikiran naikin lagi, naikin di 2 kilo atau 4 kilo. Akhirnya dapat sih sekarang. Jadi gue anehnya itu adalah bisa gue udah kurus nih, gue udah kecil banget tangan, tapi perut kagak, Masih buncit kayak gue gini. masih buncit sampai sekarang gue. gula sih. Iya, itu kan gula ya, benar kata lo, itu kan gula. Jadi wah nih kenapa gue udah kurus banget, sampai dada tuh udah sampai kelihatan kayak tulang-tulang tuh. Iya udah mulai kelihatan karena perut tuh masih ada. Perut masih ada di 70 tuh udah kayak busuk lapar gue ya kan. Akhirnya gue naikin lagi deh sedikit gitu. Akhirnya gue Dari ideal. biar agak-agak ideal ya. Udah gue makan malam lagi. Tapi lu nge-gym? Gue lari. Sekarang sepedaan. Jadi enggak jadi rencana tuh sepeda kita Belum sepeda gue rusak anjir, kemarin jatuh. Nah, balik lagi ke lo tadi cerita dia kurus. Gue pertama kali lihat dia, gue nanya kan, Dok, lo kayaknya pernah kurus deh lo. Gue bilang, apa yang ngebuat lo bisa sebesar ini? Gue langsung nanya tuh sama dia, coba boleh jelasin dah tuh. Itu pertanyaan salah satu pertanyaan pertama gue ke lo ya. Oh iya, sebenarnya berat badan gue nih dari kehidupan gue ya, emang fluktuatif. Jadi gue pernah kurus banget, gue pernah gendut banget, gue pernah kurus lagi, terus gue pernah gendut lagi. Jadi waktu gue SMP gue kurus banget, terus pas SMA kelas 1, pas masuk SMA lah, itu kan, nah itu gue bener-bener drastis banget tuh, dari hampir nyentuh cepet lah untuk sekelas untuk sebesar untuk seumur anak SMA kelas 1 ya. Itu gue hampir nyentuh. Iya, gue hampir nyentuh 100 waktu itu 90. Tapi dibully gak lo? Dibully gak tapi? Sempat dibully nggak? Nggak kerasa ya. Karena jadi bahannya cuma bercanda doang ya. Gue nggak tahu ya. Mungkin dulu gue udah ini kali. udah mati. Iya, udah bersahabat sama diri gue sendiri. Apa sih istilahnya orang sekarang? Love yourself lo. Iya. Apa self love. Iya, self love lah. Gitu. Nah, tapi terus gue dari SMA kelas 2, SMA kelas 3 itu kurus banget. Nah, itu gue nggak tahu. Turun lagi ya? Turun lagi. Jadi waktu gue SMA gue sempet bengkak, terus pas SMA kelas 2, kelas 3 gue kurus, karena dulu mungkin lingkungan ya, jadi kayak waktu dulu SMA gue fokus ke ekstra kurikuler, gue main basket, terus gue pulang jalan kaki dulu. Gue dulu SMA di Flores kan. Jauh dari rumah nggak? Flores lo perkampungan apa udah di kotanya? Kota sih. Oh, kota Floresnya gitu. Ibu kota kabupaten sih, Kabupaten Sika namanya. Momere. Oh iya. Momere. Nah, iya. tuh Kalau nonton podcastnya apa Ari Kriting sama itu suka dibahas-bahas sama daerahnya. Yang sama Abdur yang sama si bertiga yang pos kamling itu. Oh iya. Tua ini ya di Tua Kreasi ya. Iya, Pras ya. Iya, sama Pras. Sama Pras ya. Iya, itu suka dibahas-bahas tuh nama daerah. Nah, jadi gue dulu di Flores ya karena panas juga ya di sana ya. Jadi gue dulu pulang tuh beberapa kali jalan kaki juga. Terus apa namanya? Jalan kaki berapa kilo? Gue jalan kaki ke rumah temen gue sih sebenarnya. Tapi lumayan jauh ya. Terus kayak baru gue dijemput di sana. Ratusan meter lah ya. Kilo sih. Oh, kilo anjing. 3 ada kali. 3-4 mungkin ya. 3 kilo itu. Pensi itu. 3 kilo itu dari rumah gue ke Kuningan loh. Aduh, lu nggak bisa bandingin Flores sama Jakarta sih, beda sih. Iya, beda banget. Kayak 500 meter di sini tuh beda sama 500 meter di sana. Mungkin karena cuacanya mungkin panas kali ya, lebih panas gitu. Jadi ya dulu gue terus sering kayak main basket. Pokoknya ada lah berapa ekstrakurikuler kayak gue ikut drum band juga, kayak aktivitas sore-sore tuh ada aja gitu loh. Jadi pulang malam lah. Jadi kayak pulang sekolah gue pulang ke rumah, terus gue sore jam 3 udah di sekolah lagi, terus gue pulang sekolah ada kegiatan gitu.
Nah itu yang bikin gue dari yang si anak SMA kelas 1 gemuk itu sampai jadi 70-an kalau salah. 70-an masih 70-an. 70 udah termasuk kurus di lo ya. 70 lah, 70-an. Dari 90-an ya. Sampai tetangga gue tuh ada yang mikir gue sakit cuy. Iya. Nah, Sama gue juga waktu biasa itu. gitu kan. Iya, Sakit iya. hati. Tiba-tiba lu Tadi si anjing nyelip aja lagi. sakit hati biasa nge-trigger sih, cukup nge-trigger. Nah, gue kan ngeliat lo kan di kan gue bilang komen kan. Lo di IG lo kurus, apa yang ngebuat lo? Nah, itu SMA nih, akhirnya gue SMA kelas 2 kelas 3 kurus nih di angka 70-an. Nah, mulai kuliah gue di Jakarta masih kurus lah, kuliah masih Daerah mana tuh? sosok. Jakarta. Gue dulu di Mercu Buana. Oh iya. Jakbar. Mercu deh. Iya. Meruya. Ya. Terus ya udah. Nah, mulai yang benar-benar gue sampai di titik ini itu pas kerja. Kadang stress relief gue tuh makan sih. Ya itu Itu sih. Iya. Kadang kan ada juga yang, nah makanya ini juga orang beda juga nih, orang kalau sakit hati kan biasa kepikiran ya. Nah ada yang juga yang stress reliefnya nggak mau nyentuh makanan, nggak nafsu makan, tapi ada juga yang stress reliefnya itu pengen makan Iya, terus. emang ada, iya. Buat Ada. distract ada. Soalnya gue pernah ini juga di baca artikel atau apa di Amerika sih, ibu-ibu katanya kan karena ditinggalin suaminya kan. Iya, Jadi iya. dia Makan. Oh iya itu gue tahu tuh. ya, ada. sampai obesitas kan. Iya, sampai iya. gemuk Banyak banget. sih kasus kayak gitu. Iya. Banyak kok banyak. Sampai obesitas yang udah bener-bener obesitas karena stres ditinggal suaminya makan terus gitu kan dia. Nah kadang juga di kondisi ini juga ngomongin balik lagi ngomongin kesehatan ya. Iya. Eh, Lu nggak sehat juga sih karena ngerokok. Jadi emang pola makan, Ya, pola makan. pola makan sih. Lu makan malam ya? Makan malam sering ya? Nah, kadang jeleknya gue adalah gue lebih mending gue kelaparan siang daripada gue kelaparan malam. Oh iya betul. Iya nggak sih? Iya betul. Iya kan? Yang salah ya benar. Salah Iya, banget tuh itu kayak yang gitu salah, tuh. ya, benar. Nah, terus ada kayak di pikiran gue mindset buat balas dendam tau gak lu kayak? Ya, anjing jadi makannya gua- banyak ya. Iya kayak anjir lah gue nggak makan seharian, sekalinya gue Nah, punya kesempatan buat makan tuh langsung kayak orang gila gitu Iya, tau gak lu? iya. Nah, kayak Tapi Sama sore, jika bohong gitu ya. pagi sore payak buah ini semuanya digoputin semua ya kan. Iya kayak gitu. Martabak ini ya kan gitu. Nah, kadang kan kayak gitu-gitu tuh yang bikin mungkin berat badan gue sampai sakit. Tapi gue satu yang nggak bisa hilang itu adalah setelah makan gue pengen makan yang manis. Nggak tahu sampai sekarang ya. Tapi gue mengurangi lah, maksudnya gue tetap ngelakuin masih yaudahlah karena gue kepengen banget ya. Gue ngelakuin ya misalkan entah gue beli roti yang manis aja gitu, misalkan satu tapi nggak yang berlebihan gitu kan. Gue sih masih gue kalau kayak gitu. Kalau gue sekarang ya ini lagi sih. Jadi kalau habis makan tuh kayak harus ada side dish yang lu makan gitu loh. Misi kayak lu makan nasi nih, Iya. makan berat. Terus lu harus ada makanan ringan yang lu makan juga gitu loh. Iya, setelah iya. makan. Ngemil setelah makan. Ngemil Iya, setelah iya, makan. iya, Nah, itu iya. juga sih. Ya. Itu agak susah sih. Ah, Gue juga sampai habit. sekarang. Iya, gue Habit sampai sekarang. kan, Iya. itu habitnya juga cukup jelek sih. Kalau gue sih ini sih, gue dulu sering apa ya, ngabain lah bini gue sering ngomong lo habis tidur, tiduran. Oh, iya. Ya, Makan akhirnya- harus tidur gitu. Iya, iya jadi abis tiduran nih harusnya kan kalau abis makan kan nggak langsung tiduran. Iya. Ya lah yang kasarnya. Gue kayak gitu terus dong. Iya, iya. Akhirnya nggak kerasa, gue buncit juga, Iya. terus. Kata nyokap gue itu ususnya nggak bekerja kalau lu tidur. Iya, betul. Gue cuma ini dari tadi ngomongin badan dia, kita ngebully dia gak sih sekarang? Enggak, gue juga sama. Oh, gitu. iya, iya. Sebenarnya ini biar informatif Nah, juga sih. tagline-nya nanti ini ya. Gendut, sehat gitu. Rasanya kan lu. Iya, makin ada tanya aja. Kadang-kadang kita gemuk. Perasaan di dibilang- briefing nggak gini deh. Gemuk dibilang apa? Dibilang bahagia enggak juga sih Iya, gua bilang. nggak juga. Benar, Benar. iya, benar. Tapi kadang orang lihat kayak gitu. Tapi Gua balik kalau lagi- pulang ke, misalnya gue pulang Flores nih, gue ke nyokap bokap gue gitu. Tetangga pasti lihat, wah gila, Anaknya gemuk. makin Iya. makin makmur nih. Wah di sana pasti Nah, kayak iya. gini. Ngomong kayak gitu tuh kadang-kadang harus direm lah kayak gitu ya. Karena nggak semua orang nerima omongan kayak gitu. Iya, tradisi-tradisi. Nah, masalahnya kayak gitu kan tuh itu kan out of control kita ya. Iya, di luar Itu kan kontrol di kita luar yang kontrol kita ya juga. kasarnya ini juga sih gue bilang. Bingung juga kan. Bingung juga kita ngadepinnya ngadepinnya. Iya, tapi emang ya gue posisi waktu gue pernah gemuk, emang gue ngerasa lagi senang sih pada saat gue gemuk ya. Karena kan gue pernah yang kurus-kurus banget juga pernah gue, maksudnya yang kurus banget kayak gue tuh nggak waktu gue awal-awal kerja lah, waktu gue awal kerja tuh bener-bener gue tuh nggak yang hobi makan. Oh. Jadi gue hobi gue ya
rokok, ngopi, nggak pernah kena rokok, kopi, makan seadanya selapernya kalau gue makan selaper. Kalau gue lapar ya makan, kalau enggak ya udah. Kayak sarapannya juga belum pernah, maksudnya belum pernah yang rutin. Di saat gemuk itu gue harus sarapan, wajib. Jadi ada kewajiban. Karena gue bangun tidur lapar banget bro, dia nggak sih? Parah nggak sih tuh laparnya pada saat kita gemuk? Ya? Pada saat kita gemuk itu waktu gue gemuk tuh, gue bangun tidur nih, gue laparnya parah. Ampun. Padahal faktanya, gue nggak tahu ini fakta atau enggak ya, gue cuma lihat di podcastnya di Kompuser waktu itu. Sarapan yang baik itu adalah yang nggak sarapan. Anjir, ya kan? Perutnya biar kosong dulu. Sarapan yang baik itu adalah setengah sarapan. Itu gue lihat dari podcastnya di Kompuser ya, nanti gitu ya. Jadi bukan asumsi lo ya. Bukan asumsi gue ya, bukan asumsi dari aman deh. Pas dicari nggak ada videonya. Kenal gue. Ada di fase itu. Ada. Kayak gitu lah, pokoknya katanya gitu. Iya. Sama ini juga sih, karena peralihan dari lu kuliah terus ke kerja, ketika lu ada duit gitu, tau gak sih? Anjir lah, gue dulu nggak bisa nih beli ini, gue beli ya gitu, bang sih. Junk food terutama tuh, junk food. Kayak dulu gue kuliah ya susah, sekarang masih susah sih. Cuma ketika sekarang udah ada pendapatan lah ya. Ketika lu punya pegang duit sendiri, terus lu pengen makan apapun yang lu mau gitu kan. Anjir, gue dulu pengen banget nih ini, cuma dulu gue tahan. Sekarang gue udah punya, gue gas ya. Itu sih yang sama, gue juga dulu gitu sih. Gue maksudnya kayak burger gitu kan, kayaknya pengen banget itu sampai gue pengen banget lawless itu karena nggak punya temen aja yang diajak ke sana kan, pengen banget gue ajak dia gue lawless gitu kan. Lawless gue makasih dulu deh, mahal cuy. Mahal kan, gue sampai anjir kapan juga lawless gue pengen makan burgernya dia gitu kan. Gue sampai yang doain banget gue sama burger. Dari yang abang-abang yang keliling tuh pakai sepeda gitu. Amerika banget anaknya, Amerika banget. Yang setirnya pakai setir mobil ya. Iya. Gerobak gitu ya. Iya, tahu. Sampai yang model kayak gitu, sampai kayak ke McD, kayak KFC pun tuh maksudnya burger. Itu ke KFC. Enggak ayamnya ya? Enggak ayamnya, gue malah burger, saking doyan juga sama burger. Kalau burger sih enggak sih, gue enggak terlalu ya. Biasa aja ya. Gue sampai sekarang sih kalau ngeliat kayak kalau dikasih ya gue mau. Iya, kayak video-video burger gitu kan, mukbang burger gitu kayak. Ya mukbang atau lagi bikin gitu, anjir gue ngiler banget sih gitu. Masih sampai sekarang sih, tapi udah bisa nahan lah karena PT ya kan, PT duit karena duit kan. PT itu duit. Oh iya. Gitulah. Kadang tuh ya itu tadi, kalau gue sendiri pribadi tuh ya balas dendam itu sih yang bikin gue jadi gitu. Oke, iya. Kita bahas pergemukan kelar dulu ya. Pergemukan kelar dulu. Agak ini nih, agak. Ntar gue nelan dulu gue.